khulafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sahbihi thumma ila sayyidina wa jaddatina wa muddatina bin al-mukhlas sayyidi Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu min barakatuh amin wa ala jami' masyayikhina wa masyayikhina wa jami' asatidina wa jami' muallimina awwalan wa akhiran khususan la jami' syekh sebagai awwalan wa akhiran wa ila mu'allif hadhihi kitab Syekh Muhammad Dawud al-Qadir wa Syekh Abdullah Muhammad bin Qasim al-Buzi wa Syekh Bisja rahmatullahi alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina ya ikhwanina wa asdiqaina wa ahbabina ya Allah. Irhamna ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Walhamdu ikhwanina wa asdiqaina wa talamidina ya Allah. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun walladzi yujibul husla sittatu asya' walladzi adapun perkara alladzi isim mausul yujibu aujaba yujibu yang mewajibkan alladzi yujibu yang mewajibkan apa alladzi al-husla kepada mandi sittatu asya' adalah 6 beberapa perkara. Sittatu asya'a adalah 6 beberapa perkara. Tashtariku fiha rijal wan nisa. Ya. Tashtariku yang kompromi. Kompromi itu berarti sama-sama dikerjakan. Tashtariku yang kompromi atau sama-sama dikerjakan fiha di dalam di dalam sittatu asya dikerjakan oleh siapa? Ar-rijalu wan nisa'u. Ar-rijalu siapa? Orang laki-laki, wan nisa'u dan orang perempuan. Maksudnya perkara yang mewajibkan mandi ini ada 6, yang 3 antara laki-laki dan perempuan sama. Ya, sama. Apa yang sama? Antara laki-laki dan perempuan wahia adapun salasah adapun salasatun iltiqaul khitanaini adalah khabarnya wahia iltiqaul khitanaini adalah bertemunya al khitanaini 2 alat khitan, yaitu punya laki-laki dan perempuan. Kalau bertemu 2 alat khitannya berarti dapat mewajibkan mandi. Itu yang pertama, antara laki-laki dan perempuan sama. Iltiqaul khitanaini wa inzalul mani. Ya. Wa inzalul mani dan keluar mani. Kalau ada perempuan laki-laki keluar mani, maka dia mewajibkan mandi. Itu yang kedua, wa inzalul mani dan keluar mani. Yang ketiga, wal mautu dan mati, meninggal. Orang laki-laki, orang perempuan kalau meninggal maka mewajibkan mandi. Artinya wajib dimandikan. Wa illa wal mautu wa salasatun. Yang ketiga lagi wa salasatun dan adapun yang ketiga, kan ada 6 ya. Wa salasatun dan adapun yang ketiga, takhtasu yang tertentu biha dengan salah satu. Siapa yang tertentu? An-nisa'u siapa? Orang perempuan. Wahia benar wahia adapun salasah takhtasu bihan nisa al-haidu. Ya, benar. Al-haidu adalah haid. Nah, kalau haid ini khusus bagi perempuan. Kalau laki-laki enggak bakalan haid.
kalau ada haid maka mewajibkan mandi nanti. Nanti dijelaskan apa itu haid. Apa yang dimaksud haid? Ai yaitu adamu adalah adamu darah, al khariju yang keluar, al khariju yang ya benar. Enggak ada. Hah? Langsung berarti wan nifasu dan nifas. Wan nifasu dan nifas yang kedua. Yang ketiga wal wiladah dan melahirkan. Faslun ayat faslun, adapun ini fasal. Wa faraidul wusli, adapun fardunya mandi. Wa faraidul wusli, adapun fardunya mandi. Dikasih dua aja nomor. Fardu mandi. Salah satu asya'a adalah ada 3 perkara. Yang pertama an-niyatu, adalah niat. Fardu mandi yang pertama adalah niat. Yang kedua wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. Kapan wajib dihilangkan? Inkanat ala badanihi, inkanat apabila, kanat ada, apabila kanat ada apa an-najasatu, kalau najisnya itu ada ala badanihi, ala khabarnya kana, ala adalah, ala badanihi atas badannya orang. Kalau di badannya ada najis, maka wajib menghilangkan najis. Yang ketiga, kewajiban orang mandi atau fardunya mandi itu wa isalul ma, menyampaikan air atau mendatangkan air. Airnya harus sampai. Kemana airnya itu disampaikan, didatangkan? Ila jami'is sya'ri, pada jami' seluruh asy'ari, rambut harus rata, harus sampai kepada rambut. Wal basyarati, dan kulit sekujur tubuh, rambut dan kulitnya harus terkena air, harus basah. Udah titik. Wa sunanuhu, adapun sunnah-sunnahnya mandi. Wa sunanuhu, adapun sunnah-sunnahnya mandi. Khamsatu asya'a, adalah ada 5. Ya benar, ada 5 perkara. Sekarang sudah mandi, ada 5. Apa aja yang 5? Yang pertama at-tasmiyatu, yang pertama membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah, baca basmalah ketika kita mandi wajib. Wal wudu'u, dan wudu sunnah, wudu terlebih dahulu wudu. Kapan dilakukannya itu? Qablahu, ay qablal wusli, qablahu, sebelum mandi. Sebelum mandi berarti dicuci bersih dulu, baru wudu sebelum kita mandi. Setelah itu kesunatannya wa imrarul yadi, wa imrol, dan imror, melakukan atau menggerak-gerakkan tangan, menjalankan tangan. Imror itu ada menjalankan tangan alal jasad, atas jasad. Artinya tangannya ini dijalankan semua. Ketika mandi itu tangannya dijalankan. Alal jasad, di atas jasad, harus. Wal muwalah, dan muwalah. Sudah wal muwalatu, dan muwalah, berkesinambungan. Wa taqdimul yumna, mendahulukan anggota yang kanan, alal yusra, atas anggota yang kiri. Udah titik. Wal iutisalatul masnuna, wal iutisalatu, adapun mandi al masnunatu, yang disunnahkan. Mandi yang disunnahkan itu ada berapa? Sab'ata asyara, adalah ada 17. Ada 17 mandi yang disunnahkan.
Ghuslan apanya? Ghuslan mandinya. Jadi mandinya ada 17 yang disunnahkan. Pertama sunnah mandi apa? Ghuslul Jum'ati, mandi Jumat. Jadi Jumatan kita mandi itu sunnah. Kalau kita mandi dapat kesunahan Jumat, kita dapat pahala bagi yang menghadiri Jumat. Yang kedua wal idaini, mandi dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sunnah mandi. Wal istisqa'i, dan mandi minta air hujan, sholat istisqa. Jadi orang yang kalau nggak ada hujan, kemarau di desa-desa yang nggak ada air, ketika dia mau melaksanakan sholat istisqa, sunnah mandi dulu sebelum melaksanakan istisqa. Wal khusuf, dan mandi khusuf. Wal khusuf, dan gerhana rembulan. Umpama orang mau melaksanakan sholat gerhana rembulan, sunnah mandi. Wal kusuf, dan wal kusufi, dan gerhana matahari. Kalau khusuf gerhana rembulan, kalau kusuf gerhana matahari. Sunnah mandi juga wal ghuslu min ghuslil masjid. Wal ghuslu, dan memandikan, dan wal ghuslu mandi min ghuslil mayyit, dari memandikan mayit. Kita sunnah mandi ketika kita sudah memandikan mayit. Ada jenazah, orang meninggal, kemudian kebetulan kita yang memandikan jenazah, maka kita yang memandikan jenazah itu disunahkan mandi. Paham? Wa ghuslul kafiri wal kafiri, dan mandinya orang kafir. Orang kafir wajib mandi. Kapan dia wajib mandi? Idza aslama, apabila masuk Islam. Siapa? Bukan wajib ya Allah, sunnah maksudnya, mohon maaf. Wa ghuslul kafiri, dan mandinya orang kafir. Idza aslama, ketika masuk Islam siapa orang kafir. Ini mandi yang disunnahkan. Orang kafir masuk Islam, dia sunnah mandi. Ya. Wal majnun, dan majnun orang, ghuslul majnun, mandinya orang gila. Wal majnuni, ghuslul majnun, mandinya orang gila. Wal muma alaihi, dan orang pingsan. Ayan atau orang pingsan. Ada orang pingsan atau orang gila, sunnah dia mandi. Kapan? Apabila afaqo, sembuh siapa majnun dan muma alaih. Ketika orang gila sudah sembuh, atau orang yang ayan, orang pingsan sembuh dari pingsannya, sunnah dia mandi. Detik. Yang ke-10 yang sudah mandi. Wal ghuslu indal ihram, mandi indal ihram, ketika mau melaksanakan ihram haji atau ihram umrah, sunnah mandi. Sunnah juga yang ke-11 walidukhuli Makkah, sunnah mandi lidukhuli Makkah, karena masuk Makkah. Ketika kita mau masuk Makkah, sunnah mandi, baik bagi orang ihram haji atau orang umrah, atau orang ihram umrah. Walil wukufi, dan sunnah mandi walil wukuf, karena untuk wukuf di Arafah, di tanah Arafah. Ketika di tanah Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, orang itu wukuf di sana, sunnah mandi. Yang ke-13 walil mabiti bi Musdalifah, walil mabit, karena bermalam. Jika kita mau bermalam, mabit
di Musdalifah tadi, Musdalifah mau bermalam di Musdalifah sunnah mandi. Wali ramyil jimar, dan karena melempar jumroh. Jumroh itu apa? Batu. As-salasi yang 3. Jumroh yang 3. Apa aja jumroh yang 3 itu? Jumroh Aqabah. Jumroh apa lagi? Ya, jumroh yang 3 itu ya. Jumroh Aqabah. Terus jimar jumrah yang 3 fi ayam tasyrik as-salah, itu di hari ayam tasyrik as-salasa, di hari-hari tasyrik yang 3 itu. Selanjutnya wal ghuslu walit tawafi, sunnah mandi walit tawafi nomor berapa itu? 15. Walit tawafi karena melaksanakan tawaf, orang yang mau melaksanakan tawaf sunnah mandi. Tawaf itu banyak, baik tawaf kudum, tawaf ifadah, dan tawaf wada. Wa baqiyat rasul masnun, wal yang terakhir wal baqiyatul awsal al masnuna mazkuratun fil mutawwalat. Ada? Enggak ada. Nah, jadi yang ada mandi-mandi lain yang sunnah tapi disebutkan dalam kitab mutawwalat, kitab yang penjelasannya lebih banyak. Faslun, makna dulu. Udah ya, sampai di sini. Sekarang pemahaman dulu. Udah, pemahamannya. Ya, pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang mewajibkan mandi ada berapa? Ada 6. Yang 3 antara laki-laki dan perempuan ini sama, dia mewajibkan mandi. Yang sama antara laki-laki dan perempuan adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 alat khitan, yaitu alat kelamin antara laki-laki dan perempuan. Kalau dia melakukan iltiqaul khitanaini, maka mewajibkan dia wajib mandi. Kemudian yang kedua adalah inzal, orang keluar mani. Jadi kalau keluar mani menunjukkan dia ini sudah balighah atau sudah balik. Kalau laki-laki sudah balik, udah bukan anak kecil lagi ya, jadi dia sudah balik. Walaupun keluarnya sedikit, wa ingkon lah, saking sedikitnya ini disebutkan kata lama, walaupun setetes, walau kanat ala launid jam. Ya, ini juga wajib mandi. Baik keluar mandinya ini disebabkan jima, bersetubuh, atau dikarenakan dia tidur, atau dikarenakan lainnya. Nah, ini maka wajib mandi. Yang mewajibkan mandi yang ketiga ada al-maut, orang mati, kecuali mati syahid. Kalau orang mati syahid dia enggak wajib mandi. Atau juga enggak wajib mandi adalah anak yang keguguran. Tapi ada catatannya. Keguguran yang bagaimana enggak mewajibkan mandi? Keguguran idza lam tu'lam hayatuhu, ketika tidak dikenal, tidak diketahui tanda-tanda kehidupannya. Wah, ada orang keguguran, ya keguguran. Maka anak yang keguguran itu gak wajib dimandikan. Kapan? Ketika memang gak ada tanda-tanda anak yang keguguran itu, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Walam yutar khalquhu, dan tidak jelas, maksudnya belum berbentuk utuh manusia, tidak jelas bentuknya. Kan ada yang begitu ya, ya orang berapa bulan gitu kemudian keguguran, maka nggak wajib dimandikan. Yang ketiga adalah yang mewajibkan mandi khusus dimiliki seorang wanita, yaitu ada 3. Yang pertama haid,
yaitu haid. Haid itu gimana? Darah yang keluar dari seorang wanita minimal usianya umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Atau umur 9 tahun kurang berapa? Kurang 16 hari, ya. Kurang dari masa yang cukup untuk masa haid dan masa suci dan haid. Ini nanti penjelasannya. Di sini sedikit dijelaskan. Ada bab lain. Ya. Selanjutnya orang nifas. Nifas itu orang yang mujibul lil Quran, orang yang nifas setelah melahirkan, maka wajib dia kalau nanti sudah selesai dari nifasnya wajib mandi. Kalau nggak mandi gimana? Ya nggak suci. Sama juga orang haid kalau belum mandi maka nggak suci. Makanya harus mandi. Niatnya yaitu nawaitul usla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Orang dan melahirkan atau wiladah melahirkan yang dibarengin dengan bil balal. Jadi ada bahasa-bahasanya itu ya. Lahir maka mewajibkan mandi. Terus sekarang fardunya mandi. Fardunya mandi ada berapa? Ada 17. Ada 3. Yang pertama niat, wajib niat. Niat. Apa niatnya? Niatnya fayanwil junub raf'al jinabah atau niat raf'al hadasil akbar. Kalau haid juga bisa niat raf'al hadasil haid, bisa juga raf'al hadasil nifas, boleh. Bersama dengan pertama kali membasuh. Pertama kali kita membasuh tuh umpama ya mandi ya. Jadi pertama kali mandi itu udah nih niat nawaitul wusla rafil hadasil akbari fardan lillahi atau nawaitul wusla rafil haidi lillahi ta'ala. Wajib diniatkan, kalau nggak niat nggak sah. Dan wajibnya menghilangkan najis kalau memang ada najis di badannya. Kemudian yang ketiga harus mendatangkan air kepada seluruh tubuh, baik kulit maupun rambut. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dibuka pertanyaan. Yang mau tanya, bebas. Silakan. Aja. Ada yang ditanyakan? Gak ada. Ini paham? Ya. Jam berapa? Ada jamnya? 2 jam. Berapa? Jam 5.18. 18 ya. Berarti dilanjutkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makna Bismillahirrahmanirrahim biar dapat banyak. Faslun wal mashu 'alal khuffaini jaiz. Wal mashu adapun mengusap alal khuffaini atas muzah. Muzah itu sepatu, tapi asalkan sepatunya menutupi mata kaki, bukan sandal jepit. Sepatunya itu muzah itu sampai ini menutupi mata kaki. Maka boleh dalam bepergian kita mengusap muzah ketika mau sholat, mau wudhu. Wudhunya nggak usah dibasuh, tapi cukup diusap. Kalau dibasuh kan harus dilepas, ya enggak? Nah ini boleh kita lepas. Ini boleh. Baik di dalam wudhu maupun di dalam mandi wajib. Tapi dengan 3 syarat. Bisalah satu syarat itu dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama boleh mengusap muzah. Ayyabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit taharah. Yang pertama ayyabtadi'a, memulai siapa orang. Artinya orang yang memakai muzah itu dia memulai lubsahuma penggunaan khuffain atau 2 muzah. Dia memulainya menggunakan 2 muzah, 2 sepatu itu kapan? Ba'da
kamalit tahara, setelah sempurnanya bersesuci. Umpama dia udah sesuci nih, dia dalam keadaan suci, udah mandi, udah wudhu, pokoknya suci lah. Kemudian ketika suci dia menggunakan sepatu mau bepergian, maka nanti ketika wudhu boleh dia tidak usah melepas sepatunya. Yang kedua syaratnya wa ayyakuna, dan ada apa khuffain, adanya muza itu atau khuffain itu syaratnya satiraini, menutup keduanya, menutup limahalli ghuslil fardi, pada tempat pada tempat ghuslil fardi, basuhan fardu. Apa maksudnya tempat basuhan fardu? Minal qadamaini, yaitu dari dua telapak qadamaini, dari dua kaki. Artinya syaratnya adanya muza itu harus menutupi tempat yang wajib untuk dibasuh. Kan yang basuh mana? Dari sini kan basuh kaki ini, sini sampai mata. Kalau cuman muzahnya, apa muzah? Sepatunya hanya sampai sini nih, ini kelihatan, maka nggak boleh kita menggunakan mengusap, harus dilepas. Tapi kalau sepatunya boot, lah tahu sepatu boot ya, orang yang kerja itu kan menutup itu ya, maka boleh dia wudhunya tidak usah melepas. Paham? Yang ketiga, minal qadamaini, yang ketiga wa ayyakuna, dan ada apa khuffain, adanya muza itu, sepatu itu, dua sepatu tersebut, dua itu maksudnya sepasang ya, sepatu kaki kanan dan kaki kirinya, itu syaratnya mimma termasuk barang yumkinu, yang mungkin, tatabu'ul masyi, berkesinambungan jalan, alaihima, atas khuffain. Artinya tatabu ini, muzah tersebut atau kedua sepatu tersebut, kedua sepatu ini kalau kita buat perjalanan, dia itu kuat, tatabul masyu, bisa mengikuti di dalam perjalanan. Kalau nggak kuat, copot-copotan nggak boleh. Jadi harus kuat. Dia harus yakin kalau sepatunya itu kuat di perjalanan. Cuman dulu begitu ya, jalan kaki. Terus titik. Wayam sahul mukim, wayam dan boleh mengusap muzah. Boleh mengusap muzah. Al mukimu, siapa orang yang mukim. Kalau orang mukim boleh yauman wa lailatan, sehari semalam boleh. Dan kemudian wa yumsahul musafir, dan wal musafiru, dan siapa musafir, orang yang bepergian, boleh mengusap muzah salasata ayyam, selama 3 hari, bilayalihinna, dengan malamnya, artinya 3 hari 3 malam. Boleh kalau orang musafir boleh mengusap muzah selama berapa? 3 hari 3 malam. Wabtidaul muddat, wabtidaul muddat, adapun permulaan masa mengusap muzah dimulai dari mana? Min hina ahdasa yuhdis, min hina yuhdis, ketika hadasa yahdus, min hina yuhdisu, ketika hadas. Siapa orang hadas? Ba'da lusil khuffaini, setelah memakai muzah. Jadi kan tadi hadas dulu ya, hadas dalam keadaan tidak suci, kemudian dia suci, baru ketika suci dia boleh di situ dia kemudian nanti mengusap permulaannya dihitung dari situ. Bentar lagi ya.
badal sil khufain. Fa in masaha, apabila masaha mengusap seseorang